Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hari ini sesuai dengan permintaan teman-teman yang sudah komen di video sebelumnya di review motor MP1. Hari ini kita akan mereview motor balap speknya Asia Road Racing. Nah, ini ada dua motor, motornya Adit dan motornya Resa yang MP1. Nah, ini motor Adit nih kita sudah pakai balap wildcard ARC di Thailand tahun 2019. Nah, kita akan review motor spek Asia ini karena banyak pertanyaan dari teman-teman untuk spesifikasi, akomodasi, dan macam-macam. Dan yang paling spesialnya lagi, hari ini saya kedatangan banyak penonton. Coba kameranya diputar ke penonton-penontonnya, tepuk tangan semuanya. Iya. Hari ini saya datangin penonton. Nah, ini penontonnya semua sudah melakukan swab antigen kemarin untuk nonton acara ini. Jadi semua udah protokol kesehatan udah dijalanin, tes swab sudah dijalanin. Jadi di area kita juga di Yamaha Mekar Motor Cibinong semua sudah melakukan tes kesehatan, dan minggu kemarin kita melakukan semprot disinfektan untuk area ini, dan untuk mekanik semua di sini juga udah sehat-sehat, nggak ada yang penyakitan. Nah, kita akan mulai review motor MX King spek Asia Road Racing. Nah, saya akan review dari bagian depan. Bagian depan ini, nah di samping saya ini motor Yamaha MP1. Boleh lihat kamera agak dekat. Ini pelek depannya kita pakai ukuran 160, dan untuk yang spek Asianya kenapa kita pilih pelek ukuran 250 per 17? Alasannya karena sirkuitnya yang kita pakai buat balap Asia itu sirkuit besar, butuh rim yang lebih besar agar si bannya, boleh lihat perbedaannya. Nah, kebetulan ban yang saya nempel ini ban khusus buat ban hujan. Jadi untuk balap Asia sendiri setiap pendaftaran itu, jadi setiap race kemarin kita wildcard, setiap race kita melakukan pendaftaran itu per kelas sekitar 10 jutaan. Nah, 10 jutaan itu kita mendapatkan 2 set ban kering dan 1 set ban basah. Nah, nanti Bang Encos minta ban yang itu, Bang. Nah, ini dia salah satu kru Asia tapi sudah pensiun karena COVID nggak ada balap, jadi nggak diajak. Kalau ada balap, nah ini untuk bannya yang kering. Ban yang kering, nah ini ukuran 90 per 80 ring 17. Nah, ini ada tulisan Moto3. Nah, jadi ban yang dipakai di Asia Road Racing, bannya itu sama dengan yang dipakai di balapan Moto3. Nah, balik lagi ke review. Nah, ini ban hujan dan peleknya ukuran 250. Untuk cakram depan kita pakai disc brake 300. Tapi secara umum banyak teman-teman balap di Asia Road Racing memakai shock depan Yamaha GTR. Tapi kemarin kita pas wildcard di Thailand, kita memilih kenapa memakai shock 125 set, karena sumbu rodanya kalau pakai shock GTR itu lebih mundur 3 cm. Kenapa kita memilih shock 125 set? Biar dia tetap panjang tapi
biar handlingnya jadi semakin nggak begitu lincah. Tapi kalau pengalaman saya yang kemarin, ada beberapa teman saya mendengar inputan memakai shock GTR, dia lebih mundur, lebih lincah, agresif, dan saat pengereman pun dia lebih diam karena dia lebih sudut depannya itu lebih mundur 3 cm, jadi pada saat kita ngerem lebih diam. Tapi balik lagi ke selera pembalap, kalau si Adit kemarin yang pakai motor ini dia lebih nyaman memakai shock 125Z. Nah, untuk body lain, untuk spek Asia itu semua hampir sama, hanya ada sedikit perbedaan nanti di ban, pelek, dan spek dalaman mesin. Nah, spek dalaman mesin tonton terus video ini karena saya akan jelasin spek dalaman mesinnya seperti apa dengan mekanik saya yang sudah berpengalaman di Asia Road Racing. Nah, untuk balapan Asia sendiri mewajibkan memakai undercoil. Nah, ini undercoil pertama di Indonesia dari Race Pit Shop yang bikin. Karena kenapa kita bikin? Karena special request dari tim Malaysia One XOX 3KR, dia request untuk bikin undercoil. Dan untuk regulasi sendiri di Indonesia pun tahun 2020 kebetulan nggak ada balap, jadi tidak ini. Tapi untuk regulasi seterusnya di tahun-tahun yang akan datang, memakai undercoil ini untuk semua kelas yang join di kelas kejurnas maupun kelas lokal. Kenapa bikin undercoil ini? Tujuannya di saat kita balapan engine mengalami problem atau bocor mesin, nah itu biar si olinya tumpah nggak langsung ke aspal. Karena dulu mungkin teman-teman pernah ingat kejadian di saat kita balapan motor underbone kan ibaratnya motor standar, kita modif sampai speknya ekstrim. Nah, itu sering terjadi engine pecah atau crankcase pecah, jadi olinya langsung tumpah ke aspal. Nah, itu sebenarnya buat ngerugiin pembalap-pembalap yang lain atau pengguna jalanan yang lain. Kenapa tujuan bikin undercoil ini? Jadi ketika ada crash langsung bisa olinya itu ketampung di bawah. Dan saya juga punya pengalaman, dulu punya pembalap Ihsan Lala, dia balap di Sidrap, dia mesinnya pernah jebol atau ada beberapa part yang lepas, saya kurang paham, tapi menurut cerita dia dengan sudah netesnya oli tapi dia bisa finish balapan. Dan netes cuma tumpahnya di dalam, dia nggak kena ban. Kalau kita nggak pakai undercoil pasti olinya turun, kena ke ban, membahayakan diri kita dan rider lainnya. Nah, ini undercoil ini juga sudah ready di Race Pit Shop, dan kita juga sudah banyak kirim ke Filipina, Malaysia, hampir semua pakai undercoil dari Race Pit Shop. Dan untuk spek Asia sendiri, ini di belakang sini ada chain guard. Kenapa dipasang chain guard di bagian sini? Tujuannya biar kalau ada crash, kaki pembalap atau tangan tidak mengenai sprocket atau gear. Dan untuk ban belakang sendiri kita pakai velg ukuran 300/17, dan ini ban hujannya ukuran 115/70. Untuk ban keringnya sendiri untuk ban keringnya sendiri sama ukurannya 115/75. Nah, ini bannya juga ban Moto3, kamera boleh dekat. Ban yang dipakai di underbone Asia Road Racing sama dengan ban Moto3. Nah, setelah bahas kaki-kaki depan dan belakang, kita bahas dari bodi depan, stang. Nah, ini stangnya kita pakai punya produk dari Malaysia,
YY Pang. Kenapa stang ini agak sedikit berbeda sama motor MP1? Stang WW Pang ini modelnya dia lebih ke depan. Kalau kita di motor MP1 kan pasti agak ke belakang. Nah, itu tujuannya kalau yang ke belakang mungkin lebih ke trek-trek kecil seperti sentul karting atau trek pasar senggol. Kalau trek panjang kenapa lebih ke depan? Biar tunduknya lebih luas dan lebih enak lah. Jadi istilah orang bisa tunduk rapat tuh ya seperti ini. Posisinya stangnya ada di depan. Nah, ini juga ada switch beberapa switch. Ini quick shifter. Ini lampu. Nah, untuk regulasi Asia, kenapa harus ada lampu? Karena kita udah ikut regulasi seperti di MotoGP. Ketika hujan, visibility-nya terbatas, kita harus nyalain lampu. Nah, lampunya wajib warna merah. Lampunya ini. Kenapa kita pilih lampu ini? Kebanyakan orang kan pakai body standar, lampunya standar. Nah, ini body bikinan di kita juga di Race Pit Shop. Kenapa kita pilih body seperti ini? Karena kalau kita pakai lampu standar seperti teman-teman saya, ada beberapa motor di situ pakai lampu standar. Nah, ketika kita crash, percikan-percikan mika itu berhamburan di jalan, membuat jadi licin. Kenapa harus body fiber? Karena kalau body fiber saat dia jatuh, dia tidak pecah seperti mika, jadi tidak tajam dan tidak membahayakan pembalap-pembalap lain. Nah, inilah. Jadi di saat balapan hujan kita harus hidupin lampu. Nah, untuk di Indonesia sendiri regulasinya sudah di tahun 2021 ini sudah mewajibkan semua pembalap atau semua motor balap mewajibkan harus mempunyai lampu belakang ini, yaitu tujuannya kalau kita balapan hujan, kadang-kadang mungkin teman-teman di rumah pernah lihat juga dan pernah alamin di saat kita balapan, kalau tidak ada lampu dari belakang, mungkin kita jarak pandangnya agak berkurang. Jadi kenapa harus ada ini? Jadi bisa kita tahu tuh, oh ada lawan di depan atau ada motor di depan. Jadi buat patokan. Nah, kenapa kita pilih lampu ini? Karena kita bodinya sudah body fiber. Tapi setiap pembelian body fiber di Race Pit Shop kita kasih free lampu belakang ini. Nah, kita kembali lagi ke depan. Nah, ini tadi saya sudah jelasin, ini quick shifter. Nah, ini map switch. Map switch ini gunanya di motor ini mapnya ada 3. Jadi kita biasa settingnya ada yang low, medium, dan high. Low, medium, high itu ada yang lebih basah, lebih kering, dan yang medium. Nah, ini boleh dilihat di race module map 1, map 2, map 3. Nah, jadi si pembalapnya nanti kita akan kasih penjelasan apa fungsinya maps ini. Dengan ada yang lebih kering, lebih basah, nanti kita akan beri penjelasan. Dan di sini ada tombol on off. Ini on off. Kenapa kita ada banyak tombol? Karena quick shifter takutnya sering ada masalah atau ada korslet di saat race. Itu kan kita nggak bisa sampai finish atau jadi trouble, akhirnya kita bikin switch lagi di sini. Jadi kalau ada masalah dari quick shifter langsung kita off dari sini dan pembalap bisa terus. Mungkin penjelasan bodinya dan kaki-kakinya sampai di situ, tapi kita akan bahas tentang mesin. Buat teman-teman yang pengen tanya atau ada yang kurang, boleh komen di kolom komentar, nanti kita akan jawab. Dan next kita akan nge-review, mudah-mudahan sih punya kesempatan nge-review persiapan logistik di satu kontainer sebelum balap Asia. Harapan saya sih itu, tapi untuk saat ini di Indonesia nggak ada kontainer yang balik, jadi kita nggak bisa review. Jadi mungkin next time kita akan review persiapan untuk balapan Asia. Mungkin teman-teman kemarin seperti yang kemarin ada banyak pertanyaan,
persiapan logistik sebelum balap Asia. Nanti kita akan nge-review, tapi mungkin tunggu balapan Asia berjalan kita akan review. Dan kita balik lagi bahas engine. Nanti ada Bang Asep Konar, tapi sering disebut Firman, akan jelasin. Kita panggilkan bintang tamu kita dari Tasik, Konar. Tepuk tangan semuanya penonton. Nah, ini sudah ada Konar di samping saya. Pengen tahu nih, Nar, spek Asia itu seperti apa sih? Coba Konar tolong jelasin biar teman-teman yang penasaran bisa terjawab semua pertanyaan sama mekanik yang sudah pernah ikut Asia. 3 tahun eksis di balap Asia. Dan itu satu lagi di samping Bos Erik, dia sama TKKR megang Ramdan Rosli. Bos Erik pengen wildcard tapi gagal. Superbike. Ada lagi satu, Philip nih, dia dulu foto waktu balap Asia Road Racing tapi disentul aja. Kalau Encos ini dia sudah ikut Asia Road Racing berapa tahun, Bang? Setahun. Tapi di PHK. Karena balap wildcard doang. Balapnya wildcard. Tapi dia pernah full session megangnya Immanuel. Immanuel itu CS-nya Bos Erik. Nah, Immanuel Pratna. Nah, sudah habiskan perkenalannya. Konar akan jelasin masalah mesin. Jadi gimana, Nar? Mesinnya kalau Asia itu speknya apa? Kita mulai dari mana? cylinder head. Mulai dari cylinder head. Cylinder head boleh porting, boleh ganti seating, tidak boleh ada lem luar, tidak boleh robah sudut. Ya. Terus Jadi sudut cylinder headnya harus standar. Sudut klepnya harus standar. Ya. Tidak boleh geser, tidak boleh robah. Tidak boleh ganti material. Materialnya harus apa tuh? Materialnya harus bawaan. Material seating Kalau klepnya. material seating klepnya bebas. Ya. Yang penting sudutnya tidak boleh dirubah. Ya, sudut klepnya. Ya. Ya. Untuk Ukurannya? springnya bebas. Nah, ukuran klepnya itu gimana, Nar? Untuk ukuran klepnya sendiri di buku regulasinya IN 22 dan X-nya 19. Berarti klepnya harus 22 19. Terus untuk materialnya bebas, yang penting tidak boleh di bawah 13 gram. Jadi kalau ada titanium yang di atas 13 gram juga boleh dong. Boleh. Tapi ya rata-rata Titanium itu Lebih kurang dari 13 gram. Nah, untuk piston sendiri Untuk piston sendiri, pistonnya pakai ukuran 57. Ringnya tidak boleh 2 atau single, dia ringnya harus 3. ya, Materialnya bebas. materialnya bebas. Silinder bloknya boleh ganti yang seramik atau yang standar. Kalau silinder bloknya dia harus bawaan motor. Berarti Dalam silinder kurung bloknya standar. harus pakai yang standar. Yang standar itu diameter pistonnya 57 mm. Nah, untuk rasio sendiri Untuk rasio sendiri, making standar itu cuma 5 speed. Kita ganti 6 speed. Kalau mau diaplikasi ke MX kita pakai R15. botolannya R15. Jadi Sama seperti botolannya R15. hitung-hitungan rasionya seperti video yang kemarin ya. Ya. Nah, itu seperti kemarin tadi hitungan rasionya seperti rasio video yang kemarin kita review motor MP1. Nah, untuk throttle body sendiri nih. Untuk Ukurannya? throttle body ukurannya 32 mm. 32 mm, tidak boleh lebih ya. Tidak boleh lebih. Berarti kalau kita di Indonesia throttle body 32 mm itu untuk motor MP3 MP3 atau berarti. novice. Jadi kalau untuk Asia itu dia ada di tengah-tengah antara MP1 dan MP3. Nah, untuk manet sendiri pakai apa tuh manet? Untuk magnet sendiri di buku regulasi dia free.
Jadi bebas ya. Jadi bebas. Mau pakai yang mau kecil, pakai yang kecil, mau pakai yang yang besar, besar. mau pakai standar, bebas. bebas. Yang penting kencang. Yang penting kencang. Apalagi itu perbedaannya spek Asia sama kita di Indonesia spek balap MP1 tuh. Kayaknya segitu sih. Nah, pengen tahu kan kompresi motor kalau di trek panjang itu berapa? Di sirkuit pendek kan mungkin kita kompresinya bisa lebih tinggi karena trek-treknya pendek. Kalau sirkuit panjang tuh kan mungkin ada kayak semacam di Suzuka itu streetnya bisa 1 kilo lebih full throttle. Nah, pengen tahu nih Nar, karena kemarin banyak teman-teman di video MP1 review tuh banyak yang menanyakan tentang berapa sih kompresi motor balap. Nah, Connor bisa jelasin kompresinya kira-kira berapa kalau buat balap Asia. Kalau buat balap Asia, kompresinya sekitaran dari 13.5 sampai 13.8. Nah, itu untuk balap Asia kompresinya sekitar 13.5 sampai 13.8. Tambahan karena bahan bakar di luar Setiap negara di setiap negara itu berbeda-beda. Jadi setiap balap Asia setiap negara itu mekanik sudah punya sampling masing-masing. Oh, misalnya Jepang, Thailand, oh bahan bakarnya karakternya seperti ini, mekanik akan menyesuaikan dari mappingan, dari kompresi. Nah, itu kita nggak bisa samain seperti kompresi yang ada di Indonesia. Kita bawa ke Malaysia belum tentu pas juga. Jadi setiap negara harus kita samain kompresinya dan timing pengapian. Apalagi tuh kira-kira tuh perbedaan antara motor Asia dan motor MP1. Ada lagi nggak? Nah, motor balap ini yang dipakai Adit di tahun 2019 wildcard pas final ARRC di Buriram, Thailand. Buat teman-teman semua yang penasaran atau penjelasannya kurang detail, boleh komen, nanti saya akan jawab semua pertanyaan teman-teman. Dan untuk teman-teman juga yang di daerah Bogor atau dimanapun berada, pengen unit motor MX King seperti yang video sebelumnya, MX King Doso atau yang macam-macam lah, mau motor apa aja tentang MX King, di tempat kita juga menyediakan unitnya ready stock, nggak pakai inden, di Yamaha Mekar Motor Cibinong maupun Yamaha Mekar Motor Bintaro dan Yamaha Mekar Motor Bogor. Bisa juga pengiriman buat seluruh Indonesia, bisa hubungi nomor di bawah ini, tinggal WA transfer, jangan lupa transfer, WA transfer, jangan tanya-tanya aja, WA transfer, motor pasti kita kirim. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, share video ini biar channel ini terus berkembang dan maju dunia otomotif. Terima kasih, salam sehat, gaspol.